Halo teman-teman, ketemu lagi di Skyjet Visit. Sekarang kita lagi berada di kota sebelah dari Gresik, yaitu ada di Lamongan, Jawa Timur. Kali ini kita main ke customer kita, Skyjet Indonesia, yaitu tinta sublimasi. Teman-teman pasti tahu ya, tinta sublimasi ini cocok dengan konveksi. Kali ini kita berada di Naval Confection teman-teman. Jagonya bikin kaos gila pokoknya. Pengen tahu gimana pengalaman owner dari Naval Confection ini dalam menggunakan tinta Skyjet sublimasi kita? Kita lihat bareng-bareng ya. Nah, kita udah geser sedikit nih teman-teman dari Naval Confection. Nah, sekarang kita geser ke produksi Sun Jersey-nya. Jadi satu bidang tapi dua lini bisnis gitu teman-teman. Nah, kita bakal langsung kulik nih soal produksi Sun Jersey seperti apa. Terus ketemu langsung sama operator dari mesin dari Sun Jersey itu sendiri teman-teman, yang biasa produksi jersey dan segala macamnya. Kita kayak lebih lanjut ya. Halo, siang mas. Siang. Kita langsung ketemu sama operator dari Sun Jersey teman-teman. Kita bakal ngobrol ya, tapi kita bakal ngobrol di tempat jiwanya. Selamat datang di Sun Sport Jersey Lamongan. Nah, oke teman-teman, kita udah sama Mas Tommy. Ya, Mas Tommy dari Sun Jersey Lamongan. Sun Jersey Lamongan. Oke, kira-kira boleh dikenali dulu nggak nih Pak? Sun Jersey Lamongan ini lokasinya di mana? Terus produksinya apa aja? Sun Jersey Lamongan ini adalah salah satu konveksi ataupun yang memproduksi tentang wear sport ataupun pakaian olahraga. Nah, yang kalau Sun Sportnya lebih fokus ke pakaian olahraga printing. Oke. Hitungannya masih baru sih. Hitungannya masih baru untuk Sun Sportnya sendiri. Produknya yaitu ya seperti ini. Pakaian olahraga printing, full printing, warna apapun bisa sesuai keinginan. Berarti ada konveksinya, ada printingnya. Ada konveksinya, ada printingnya. Nah, kalau printingnya ini hitungannya masih baru. Pendatang baru di printing jersey. Printing. Kami berlokasi di Lamongan, tepatnya di Kecamatan Solopuro, Desa Payaman. Bisa langsung aja datang. Oke, di Kecamatan Payaman namanya mas. Kecamatannya Solopuro, Solo. desanya Payaman. Daerah Solopuro, Lamongan. Lamongan. Berarti kalau ngomong soal industri bajunya udah cukup lama dikonveksi ya? Udah cukup lama dikonveksi, namun melebarkan sayap di nambah ke printing. Jadi awalnya dari konveksinya dulu, baru nambah bisnisnya ke printing. Ke printing. Wear sport tadi ya. Jadi itu teman-teman. Jadi soal bajunya udah cukup lama dari konveksi, terus jalan ke printing wear sport lagi. Nah, kalau ngomong soal wear sport berarti yang diproduksi jersey ya mas ya? Fokusnya sekarang masih di jersey mas. Masih di jersey ya. Tanya itu, pegang apa aja nih mas? Klub atau apa? Untuk baru-baru ini lebih ke klub, ada juga instansi pemerintah juga. Tapi mayoritas di klub sepak bola, klub bulu tangkis, klub bola voli, terus klub bulu tangkis, tenis meja juga. Jadi hampir semua ini ya, bertabur lah ya, semua cabang olahraga. Walaupun kami baru, tapi sepertinya puas dengan apa yang kita. Karena kami selalu akan mengusahakan produk terbaik. Untuk hasil ini tadi? Ya, untuk di awal ini kami belum mengejar kuantitas, tapi kami berusaha memperbaiki kualitas. Oke. Karena kalau dari printing sportwear juga ini banyak lihat warna ya mas sebenarnya ya? Ya, lihat warna. Lihat warna ya. Pernah ngalamin kendala di warna nggak mas? Kendala di warna itu pasti karena kami memang baru, kami pasti masih meraba bagaimana bagusnya, bagaimana enaknya. Nah, kami juga sempat di awal menggunakan beberapa pendukung warna, pengertian kan paling utama kan di tinta mas. Nah, selain software dan sebagainya kan di tinta. Kami sempat kalau nggak salah dua produk kan, sudah mencoba 2 produk. Oke. Ya. Untuk produk terakhir yang kami pakai, kami lebih puas dengan hasil yang kami gunakan. Yang terbaru ini? Yang terbaru ini. Berarti selama beberapa bulan ke belakang itu meskipun baru tapi trial soal kualitasnya dijaga terus? Ya, kami lebih ke kualitas dulu sekarang. Kuantitasnya masih nomor 2 lah, kualitas.
Mas, sebenarnya banyak yang ingin cetak di kami, ingin produk ataupun ingin membeli di kami, tapi kami lebih kualitasnya dulu. Karena emang jersey itu agak gampang-gampang sulit ya Mas ya. Apakah sulit? Kalau jahitnya mungkin kami udah dapat lah Ya, dari sebelumnya. ya. Nah, Dari gudang sebelah ya. Kalau jahit udah aman, tinggal kita main printingnya aja yang Mas, belajar lagi lebih ya. Jadi kalau jersey atau wet sport lainnya itu emang warna itu salah satu yang dipertimbangkan teman-teman, karena ada klubnya, ada identitas klubnya di sana. Nah, terus cetaknya itu smooth nggak, itu juga jadi PR ya Mas ya. Jadi kalau tinta sebelumnya ngobrol soal tinta, berarti dulu sempat ada nggak cocok sama itu tadi? ya belum cocok lah karena mungkin, tapi setelah itu kami kan masih mencoba demi kualitas, kami kan berusaha mencoba mencari yang mana yang bagus ya, salah satunya mencoba produk yang lain. Nah, Kalau sebelumnya beda tinta sebelumnya tuh kayak gimana Mas, dari sisi warna atau dari kalau dari sisi warna pasti berbeda. Kalau tinta sebelumnya itu lebih agak kurang dalam lah, kurang dalam. Nah, kurang pekat gitu ya? kurang pekat. Kalau tinta terbaru yang kami gunakan ini agak lebih pekat. Jadi Hasilnya itu kami lebih dapat. Nah, pastinya kalau pindah warna, pindah tinta produk satu ke produk dua, kami juga perlu rubah settingan, perlu adaptasi lagi, menyesuaikan lagi. Tapi ternyata kami juga dapat bimbingan dari tim produk yang kedua kami gunakan. Oke. Yang baru digunakan yang Skyjet ini berarti ya? Ya, Yang lagi ada dipakai sekarang ini. ya Skyjet ini. Jadi yang sebelumnya pernah ada kendala di warna. Berarti kalau soal ngobrolin warna nih Mas, dulu berarti warnanya kurang dapat. Ya, kurang dapat. Biasanya di warna apa Mas? Yang Warnanya warna merah, hitam mungkin. merah hitam gitu ya? Merah, hitam, terus sama biru, pokoknya yang bau-bau hitam lah. Oh, yang ada lebih pekat karena gambaran hitam. Dia nggak dapat gitu ya warnanya. Kalau yang lain misalnya kayak warna kuning gitu, Warna kuning yang produk terbaik ini saya sangat puas dengan warna kuning, Mas. yang baru ini. Ya, Kuningnya, mungkin nanti kita bisa lihat nih teman-teman hasil selama dia nyetak seperti apa ya. Betul. Jadi kalau nanti coba dibandingin, ada nggak Mas kira-kira hasil cetaknya yang buat perbandingan nih ke teman-teman? oh, Buat perbandingan. Kalau perbandingan yang produk sebelumnya dan produk sekarang nggak ada, tapi ini ada perbandingan terbaru. Nah, ini kalau kuning dapat banget ini yang kuning. Nah, hitamnya juga lebih dalam. biasanya kalau itu dilihat dari apa tuh Mas? Di stretch gitu ya? Ya, straight. Tarik dikit gitu teman-teman. Oke. Ada yang warna merah gitu Mas ya? Merah. Ada. Nah, ini warna merah. Nah, kadang warna merah kan lebih pudar. Nah, ini tidak gelap marun, tapi warna merah cerah. Kadang kan ada yang gelap marun sampai marun gitu. Sampai nggak kelihatan cerahnya lagi. Ya. Tapi ini dalam, tapi juga masih cerah. Oke, jadi dari hasil kelihatan ya beda di warna merah sama kuning. Itu yang warna basic. Tapi kalau kita udah ngomongin warna lebih dalam kayak pakai black, dia bakal lebih solid lagi, lebih pekat lagi warnanya. Tapi kalau hitam, nah ini abu-abunya lebih dapat. Kalau abu-abu, saran saya itu pengalaman saya harus lebih dimudahkan karena kombinasi abu sama putih ini pasti kelihatan banget abunya ini. Soalnya sangat pekat hitamnya. Takutnya malah nggak jadi abu, malah Yang gelap gitu ya? gelap. Oke. Kalau saya lebih dikasih mudah. Oke, jadi ada triknya sedikit Mas. Iya, pasti semuanya kalau operator punya trik-trik sendiri. Iya, ada trik-triknya sendiri benar. Karena tintanya pekat, akhirnya selama cetak dikurangin dikit-dikit disesuaikan ya. Ya, kalau pekat dibuat lebih mudah kan lebih mudah. Betul. Kalau mudah dipekatkan itu agak susah mungkin ya. Betul. Oke, kayaknya gitu udah sih. Kalau selama cetak Mas, ada sempat kendala nggak? Misal kayak sempat sering garis kayak atau apa? Sempat ada kendala nggak sama pakai tinta? Karena lebih pekat Mas ya, itu agak gimana ya? Gelombang. Gitu. Oh. Kadang sampai kilau gitu. Hasilnya Saking basahnya. Itu menggunakan output tinta 100%. 100% ya. Karena tadi pengen ngejar kualitas, akhirnya digasin 100% gitu ya.
Tapi ada kendala sedikit di saat dia ngeluntung tadi tuh ya. Ya, saat ngeluntung, gulung. Iya. Tapi biasanya gitu tuh kalau selama cetak ada kendala lagi nggak selama dia ngepres itu nggak ada ya? Kalau ngeluntung itu hasilnya kurang maksimal. Kalau ngeluntung itu khususnya di warna gelap, gelapnya itu ke hitam. Oke. Jadi ada sedikit tips dari tadi kan udah gelap nih, jadi dikurangin dikit supaya dia nggak terlalu ngeluntung dan nggak terlalu gelap begitu. Jadi kalau untuk warna-warna yang pekat solid itu pasti dapat sih. Kalau ngomong mesin nih mas, di sini pakai head atau gimana? Headnya XP ya? ya Head XP 600. Jadi head XP 600 udah bisa pakai tinta Skyjet. Jadi satu head dan pakai XP 600. Selama pakai Skyjet juga, akhirnya kan geser nih mas dari yang sebelumnya ke sekarang. Udah jalan berapa lama waktu pakai? udah jalan kurang lebih 4 minggu. 4 minggu ya? Ya, karena kami merasa sudah bagus, kami coba fokuskan di satu produk ini, di Skyjet ini. Karena cocok tadi bilangnya. Ya, cocok dan ada arahan dari sana sharing bareng terus. Tersilis lah itu ya. Setelah jual kita masih ada kontak-kontak komunikasi. Tapi kalau ngomong soal tinta nih mas, awalnya tahu tinta Skyjet itu dari mana? Awalnya dari teknisi, lebih ke rekomendasi teknisi. Dari sana ternyata cocok. Karena ada kendala tadi, ngobrol sama teknisi, akhirnya ada rekomendasi tadi ya. Tapi teknisinya bukan dari Skyjet kan? Bukan ya? Bukan. Dari luar teman-teman ada yang udah ngerekomendasiin dari teknisi lepas, rekomendasi ke teman-teman printing buat pakai Skyjet sudah, terutama di sublingnya. Jadi selama di sharing sama teknisi nggak ada trouble ya? Nggak ada. Nggak ada ya, langsung ketemu untuk Ya, paling butuh penyesuaian gitu. Tapi nggak sampai rubah ICC ya mas ya? Enggak. Hanya penyesuaian di warna. Kalau dari sisi warna oke tanpa rubah ICC. Jadi kalau misal Sun Jersey sendiri sekarang lagi banyak ngerjain klub-klub tadi. Klub. Oke deh kalau gitu. Jadi teman-teman kalau boleh dilihat ini nanti workshopnya dari Sun Jersey sama di konveksinya. Tapi kalau soal press juga nih mas, biasanya kalau soal ngepress ada tipsnya juga nggak? Press kebetulan saya nggak terlalu fokus di pressnya mas. Jadi mungkin yang tadi ngeluntung tadi. Untungnya aja ya. Jadi kalau nggak ada beda maksudnya selama dari cetak ke press nggak ada beda di warna. Ya setelah cetak kan pasti warnanya agak gimana gitu. Tapi ternyata kalau di press itu keluar. Oh itu. Banyak aspek teman-teman kalau soal sublimasi karena dia 2 kali proses dari cetak ke pindah ke media. Ya. Tapi kalau jersey-nya sendiri mas, ada di bahan apa aja? Ada di bahan Milanus, sementara ini kita masih di bahan Milano sama emboss ya, tapi tidak menutup kemungkinan akan ada bahan-bahan yang lainnya. Oke, cukup menarik teman-teman perkembangannya karena dari dua bulan ke belakang sampai sekarang masih terus tambah ini ya mas ya, bahan, nambah produk juga. Berarti kalau di Sun sini mas, Sun Jersey habis cetak ke sini terus langsung dijahitin ke konveksinya gitu ya? Ya, dijahitin ke konveksinya. Itu penjahitnya ya sama di Navas Convention, Sunspot sama ya. Mungkin nanti kita bisa main ke sana. Ya, kalau Navas Convention ini ranahnya sudah seluruh Indonesia mas. Ya, tidak hanya di Pulau Jawa saja. Sudah main. Ya, customer-nya ada dari Sulawesi juga, dari Ambon. Sudah kelihatan jam terbangnya. Ya, sekarang mencoba melebarkan sayap di jersey printing. Semoga konsisten ke depan berkembang. Baik. Nah terakhir nih mas, kalau boleh dipromosiin Sun Jersey itu kalau mau order kemana kira-kira? Kalau mau order langsung hubungi admin. Langsung hubungi langsung. Ada adminnya di bawah ini. Oke. Nanti nomornya kita taruh di bawah. Ya. Biasanya kita terima juga ini nggak mas? Reseller itu juga terima? Nerima. Jadi nggak hanya retail, mulai reseller sampai perusahaan pun diterima. Terima kasih Mas Tony. Terima kasih atas kunjungannya, bantuannya. Sama-sama.